Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom, MPD, MIKO. Di sini ada soal statistik yang terdiri dari 2 soal. Yang pertama adalah tentang penelitian data skor hasil tes kompetensi hukum pengacara sebanyak 20 peserta. Yang dipertanyakan di sini ada deskripsikanlah data penelitian tersebut berdasarkan data tunggal. Yang ditanyakannya ada mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, desil 6, persentil 10, dan persentil 20. Begitu juga RAK-nya, rata-rata simpangan, standar deviasi, koefisien varian, dan koefisien kemiringan. Dalam tabel yang kita lihat, di mana yang diberi warna dan tanda bintang itu adalah angka yang diganti atau angka yang dirubah. Dalam keterangan 35 ditambah dengan nomor absen. Kebetulan nomor absen saya adalah angka 10, maka 35 ditambah 10 menjadi 45. Ini jawaban dari soal UTS di atas. Berdasarkan data tunggal yang ditanyakan mean, median, modus, kuartil. Perhitungannya seperti ini, bisa lihat di gambar. Bila saya paparkan tidak akan cukup waktu untuk mempersingkat. Untuk mencari mean, kita menggunakan rumus X bar yang saya dapatkan 48,4 meannya. Untuk menjawab soal median, nilai tengah, saya menggunakan rumus tengah xn per 2 plus xn per 2 plus 1. Maka disubstitusikan, yang saya dapat adalah mediannya 49. Untuk menjawab modus adalah nilai yang sering keluar atau nilai yang paling banyak keluar, yang apabila kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka itulah adalah modusnya, yaitu 45. Untuk menjawab kuartil, sama kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk perhitungannya ada seperti di gambar. Setelah dihitung, maka kita dapatkan Q1-nya sama dengan 45, Q2-nya sama dengan 49, dan Q3-nya sama dengan 53. Untuk menjawab pertanyaan desil, hampir sama rumusnya dengan kuartil, yang membedakan hanya pembaginya saja. Kuartil itu pembaginya 4, desil pembaginya 10. Maka tinggal disubstitusikan dengan rumus seperti yang digambar, sehingga kita dapatkan 50 untuk D6-nya. Untuk menjawab persentil, rumusnya juga masih sama, yang membedakan hanya pembaginya, yaitu dibagi dengan 100. Yang ditanyakan P10 dan P20, maka kita substitusikan ke dalam rumus seperti yang ada pada gambar, maka kita dapatkan P10-nya sama dengan 41 dan P20-nya sama dengan 44. Untuk menjawab pertanyaan rentang antar kuartil, kita menggunakan rumus RAQ sama dengan Q3 dikurang Q1. Maka kita substitusikan dengan kuartil yang sudah kita dapatkan di sebelumnya. Q3-nya kita dapatkan 53, Q1-nya 45, maka kita kurang 53 dikurang 45, kita dapatkan 8. Jadi RAQ-nya adalah 8. Untuk menjawab pertanyaan rata-rata simpangan, masih sama, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita menggunakan rumus RS sama dengan sigma himpunan XI dikurang X bar dibagi dengan N.
N itu adalah jumlah data keseluruhan. Untuk menjawab RS, maka kita harus mencari X bar-nya. Kita dapatkan 48,4, maka kita substitusikan ke dalam rumus. Seperti yang ada pada gambar, kita tinggal perhatikan, maka didapat RS-nya 3,37. Untuk menjawab standar deviasi pun sama, kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, namun kita menggunakan kolom. Di sini ada kolom. Kita bisa lihat masing-masing kolom. Untuk menentukannya, kita hanya mengikuti judul kolomnya saja. Lalu kita substitusi ke dalam rumus standar deviasi, yang dimana rumusnya adalah akar sigma fxi kuadrat dikurang sigma fxi dipangkatkan dibagi dengan n, lalu dibagi keseluruhan dengan n dikurang 1. Maka kita tinggal substitusi dengan nilai-nilai yang sudah ada di kolom yang sudah kita cari. Maka didapatkan standar deviasinya adalah akar dari 75,88 sama dengan 8,7109 atau kita bulatkan 8,7. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya adalah koefisien varian. KF-nya sama dengan standar deviasi dibagi rata dikali 100%. Karena standar deviasi sudah kita temukan, rata sudah kita dapatkan, maka kita tinggal mensubstitusikan ke dalam sebuah rumus. Standar deviasinya 8,7109 atau 8,7 dibagi dengan 48,4 dikali 100%, maka kita dapatkan 18%. Sudah kita bulatkan. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari soal yang pertama, yaitu koefisien kemiringan, kita menggunakan dua rumus. Rumus menggunakan X bar min mi median atau dengan X bar dikurang modus. Kita tinggal mensubstitusikan satu persatu. Maka untuk yang pertama disubstitusikan menggunakan rumus modus. Yang didapatkan hasilnya adalah positif 0,390. Distribusi data miring positif atau landai ke kanan karena hasilnya positif. Sedangkan menggunakan rumus X bar min median, kita dapatkan hasilnya negatif min 0,07 sehingga distribusi data miring negatif atau landai ke kiri. Jawaban soal yang kedua yaitu menggunakan data kelompok. Seperti biasa, nomor yang diwarnain itu adalah nomor yang harus ditambah dengan nomor absen. Kebetulan nomor absen saya adalah 10, maka 60 ditambah 10 hasilnya 70. Berdasarkan data kelompok, data kelas 10 sebanyak 80. Yang ditanyakan pertama adalah banyaknya kelas. Menggunakan rumus BK 1 plus 3,3 log n. N ini adalah banyaknya data, maka kita substitusi 1 ditambah 3,3 log n. Log n nya adalah 80 karena datanya 80, maka kita jumlahkan. Log dari 80 adalah 1,9, sehingga 1 ditambah 3,3 dikali 1,9 hasilnya adalah 7,27 atau kita bulatkan menjadi 7. Itu banyaknya kelas, maka banyaknya kelas dari data 80 adalah 7. Pertanyaan yang kedua adalah panjang kelas. Panjang kelas menggunakan rumus R per BK. BK ini banyaknya kelas. Untuk menjawab panjang kelas, maka kita harus mencari R-nya dulu. Mencari R itu menggunakan rumus DT dikurang DR, data tertinggi dikurang data terendah. Data tertingginya 99 dikurang 31, data terendahnya, maka didapatkan 68. Kita substitusikan ke rumus panjang kelas. R per BK. R-nya 68 dibagi BK-nya adalah 7, maka sama dengan 9,714 atau kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjangnya kelas adalah 10. Pertanyaan yang selanjutnya dari data kelompok yaitu data distribusi frekuensi. Kita menggunakan tabel. Untuk mencari frekuensi, kita menentukan banyaknya kelas dalam sebuah tabel. Sudah kita dapatkan panjangnya kelas yaitu 10. Kita mulai dari data terkecil, angka 31
sebanyak 10 panjang kelasnya, maka yang kita dapat 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dari 31 sampai 40 sebanyak 10 panjangnya kelas, maka kita dapatkan frekuensinya 2. Untuk mencari yang selanjutnya sama perhitungannya, kita tinggal mengisi kolom untuk selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu MEAN, menggunakan data kelompok, kita menentukannya dengan tabel. Ada tabel data, tabel frekuensi, dan tabel titik tengah, serta tabel frekuensi dikali dengan titik tengah. Untuk mencarinya, kita hanya mengikuti judulnya saja. Maka kita substitusikan ke dalam rumus MEAN data kelompok, itu adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma fx-nya sudah kita dapat seperti yang di dalam gambar atau kolom atau tabel. 6,578 dibagi 80 dari jumlah frekuensi, maka didapatkan hasilnya 82,225, atau kita bisa bulatkan menjadi 82. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu median menggunakan data kelompok, kita harus mencari letak kelas mediannya terlebih dahulu. Rumus letak kelas median seperti ada pada gambar, kita dapatkan 40. Angka 40 dalam FK yang mengandung angka 40 hanya ada di kolom 71 sampai 80, frekuensinya 25 dan FK-nya 49. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus median, maka didapatkan hasilnya yaitu 76,9. Untuk menjawab modus data kelompok hampir sama dengan rumus mediannya, maka modusnya sama dengan 76,125. Seperti yang ada pada gambar, kita tinggal perhatikan dan kita tinggal ikuti urutannya. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu kuartil data kelompok, yang ditanyakan adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumusnya, kita mencari letak Q1. Kita tinggal mensubstitusi seperti yang ada pada gambar. Kita sudah menghitung, maka yang didapatkan Q1 68, Q2 nya sama, kita harus mengikuti letak Q2 yang didapat sehingga 76,9. Q3 nya kita dapatkan 86,61. Keterangannya ada pada gambar, kita tinggal mengikuti dan mensubstitusikannya ke dalam rumus. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu desil, yang ditanyakan dalam soal nomor 2, desil D7 dan D9. Rumusnya hampir sama dengan kuartil, kita tinggal mensubstitusi sehingga yang didapat dari D7 sama dengan 84,4, D9 94,3. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya ada persentil, yang ditanyakan persentil 10 dan persentil 90. Rumusnya hampir sama, tidak jauh beda, yang beda hanya pembaginya saja. Seperti soal di awal, yang membedakan hanyalah pembaginya saja. P10 kita dapatkan 60,5, P90 kita dapatkan 94,3. Untuk soal selanjutnya, yaitu rata-rata simpangan RS, atau soal terakhir dari soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah simpangan RS. Rumus RS adalah sigma FI himpunan XI dikurang X bar dibagi sigma F. Setelah kita cari menggunakan tabel di samping seperti ini gambarnya, maka hasilnya kita tinggal substitusikan. Untuk menjawab rumus RS, kita harus mencari X barnya terlebih dahulu menggunakan rumus X bar sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Kita tinggal substitusi, maka hasil dari RS yang ditanyakan rata-rata simpangan kita dapatkan 13. Demikianlah apa yang saya jawab, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.